hal yang Tuhan mau berikan untuk kami pahami melalui apa yang digumulkan di dalam gereja Tuhan yang sudah diturunkan kepada kami di dalam tradisi dari gereja Reform. Biarlah itu semua juga boleh kami pahami. Kiranya Tuhan yang tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, saya akan melanjutkan dulu bahan kita pada hari ini. Nanti di dalam waktu tanya jawab, saya akan bahas apa yang saudara pernah tanya di dalam WA group. Nanti kita akan diskusikan itu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Tritunggal, lalu kita akan lihat bagaimana pengertian tentang Tritunggal ini bisa kita pahami dan aplikasikan juga dalam kehidupan bergereja. Jadi ini jadi tema yang kita mau coba gali dan tarik ke dalam pengertian kita. Nah, kita sudah membahas di dalam pertemuan yang lalu bahwa di dalam pengakuan iman dari Nikea, Konsili Nikea dan Nikea Konstantinopel, penekanan kepada satu Allah, satu substansi itu diberikan, dan juga penekanan pada adanya tiga pribadi juga diberikan. Dan biasanya kalau kita lihat di dalam sejarah gereja, kerusakan atau kesalahan mengerti Tritunggal adalah membahas tentang Allah yang satu pribadi. Ini jadi ajaran bidat, tentunya Allah bukan satu pribadi, tapi tiga pribadi. Atau membahas tentang tiga Allah, dan itu juga bukan Tritunggal. Sehingga kita harus jelas mengetahui dalam hal apa Allah itu esa, yaitu dalam substansi, dalam kealahannya, dan dalam hal apa Allah itu tiga, yaitu di dalam pribadi, di dalam persons. Nah, Agustinus membahas ini dengan sangat baik. Dia mengatakan bahwa apa yang menjadi pembahasan tentang persons berarti kita akan melihat sebagai pembahasan relasional. Dan segala hal yang dimiliki oleh sang anak, oleh karena dia adalah sang anak, itu adalah hal yang dipahami secara personal. Maksudnya begini, ketika saudara membahas tentang Allah, saudara akan membahas tentang keesaannya gitu ya. Tapi kalau saudara membahas hal yang unik tentang anak di dalam relasinya dengan Bapa, atau Bapa dalam relasinya dengan anak, atau Bapa dan anak di dalam relasinya dengan Roh Kudus, maka saudara sedang berbicara tentang adanya keragaman persons, ada tiga pribadi yang saling berelasi. Nah, sehingga ketika kita soroti dari sisi relasional, itu berarti kita lagi lihat dari sisi persons, dari sisi pribadi. Dan kita akan bicara tentang tiga pribadi, bukan tentang satu pribadi. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami untuk membedakan ajaran Alkitab dengan ajaran yang sangat populer di dalam perkembangan dari tradisi Pentakosta dan karismatik di Indonesia misalnya. Kalau saudara mempelajari sejarahnya, gereja Pentakosta mengalami beberapa kali perpecahan, dan salah satu yang jadi isu adalah adanya kelompok yang tentu tidak disetujui oleh gereja Pentakosta sebelumnya. Adanya kelompok yang mempunyai pengertian tentang Allah yang adalah satu pribadi. Misalnya bahwa Allah Tritunggal itu adalah Yesus Kristus. Ini tentu ajaran bidat ya, kita tidak percaya bahwa Allah Tritunggal adalah Yesus Kristus. Allah Tritunggal adalah Allah Tritunggal. Yesus Kristus adalah pribadi kedua, dia bukan keseluruhan Allah Tritunggal. Sehingga formula baptisan yang mengatakan kita membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, mencerminkan ketidakmengertian akan ajaran Tritunggal dari kitab suci, dan karena itu kita perlu membedakan pendapat kita dengan mereka. Kita tidak setuju kalau gereja boleh mengekspresikan pemikiran tentang Tritunggal dengan cara seperti itu. Nah, kenapa ini tidak kita terima? Ada dua alasan. Alasan pertama adalah karena ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab pastinya. Kita tidak melihat bahwa Kristus menjadi satu-satunya pribadi. Kristus berelasi dengan Bapa dan Kristus mengirim Roh Kudus, itu jelas. Berarti ada keragaman pribadi selain Yesus Kristus yang juga kita akui adalah bagian dari Allah Tritunggal. Ada Sang Bapa dan ada Sang Roh Kudus. Lalu yang kedua, saudara, kita harus tahu bahwa setiap aspek pengajaran yang salah itu akan punya implikasi yang error juga. Praktek atau implikasi dari doktrin yang salah adalah hidup yang salah. Jadi ini sangat penting ya. Kalau kita memahami Allah dengan cara yang salah, pastinya kita akan hidup juga dengan cara yang salah. Nah, sangat sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan gerejawi kalau kita tidak melihat adanya pluralitas pribadi. Kita tidak melihat ada tiga pribadi yang saling berelasi, saling berkomunikasi, saling mengasihi, saling mengutamakan yang lain. Nah, itu penting untuk kita pahami ada pada Tritunggal. Karena kalau ini kita tidak pahami, berarti kita tidak akan melihat Allah kita sebagai sumber dari relasi. Dan itu sebabnya kita mesti
jelas membedakan pengertian dari pengakuan iman kita dengan yang mempunyai tradisi monisme atau yang mempunyai tradisi kesatuan pribadi dari Allah. Jadi kita percaya ada 3 pribadi, bukan 1 pribadi, dan kita percaya ada 1 substansi, 1 Allah, bukan 3 Allah. Nah, maka di dalam pengakuan iman kita percaya bahwa ada 3 pribadi yang di dalam kekekalannya adalah 3 pribadi. Ini adalah Allah yang tidak berubah ya. Ini bukan Allah yang menjadi Tritunggal, bukan. Ini adalah Allah sebagaimana Dia menyatakan diri. Di dalam ajaran dari John Calvin, misalnya John Calvin mengingatkan bahwa ada hal-hal yang Allah beritahukan kepada kita untuk membuat kita mengerti siapa Dia, tetapi yang Allah beritahukan itu tidak bisa kita pahami secara tepat atau secara sempurna gitu ya. Ada hal-hal yang kita sulit pahami, tetapi Allah memakai bahasa kita. Ada banyak misalnya ketika dikatakan, ini contoh ya, ketika dikatakan bahwa ya misalnya Allah memelihara kita, Dia mengulurkan tangannya untuk kita. Tentu kita tidak memahami bahwa Allah mempunyai tangan ilahi yang Dia ulurkan kepada kita kan. Kita nggak percaya penafsiran seperti itu. Atau ketika dikatakan Allah terkejut dengan apa yang dikerjakan manusia. Tentu kita tidak akan pahami keterkejutan Allah. Sama dengan keterkejutan kita. Kita kaget karena kita nggak tahu. Allah tidak mungkin kaget karena Dia maha tahu. Berarti perkataan Allah terkejut itu harus dipahami bukan dengan cara yang sama dengan pemahaman kita tentang apa itu terkejut. Tapi tentang Tritunggal nggak begitu, Calvin menekankan. Tritunggal ini bukan cuma bahasa membuat kita bisa nangkep seperti apa Allah. Allah ada 3 pribadi. Itu sebenarnya nggak begitu, cuma kita diberitahu supaya kita ngerti. Bukan. John Calvin menegaskan bahwa pengertian Tritunggal, 3 pribadi dan 1 substansi, itu pengertian tentang siapa Allah di dalam dirinya. Allah itu seperti ini selamanya. Allah adalah Allah Tritunggal, bukan karena Dia mau menyatakan dirinya untuk kita mengerti, maka pakai istilah Tritunggal. Tidak, Allah memang seperti itu. Allah adalah Allah yang 3 pribadi dan Allah yang 1 substansi. Dari kekal sampai kekal, nggak ada perubahan dalam dirinya. Allah terus menerus seperti ini. Allah sekarang seperti ini, Allah dari dulu seperti ini. Jadi Allah tidak menjadi Tritunggal. Tritunggal bukan cuma penjelasan yang kita pahami, tapi Allah nggak benar-benar begitu. Bukan, Allah benar-benar seperti ini. Nah itu sebabnya kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah Tritunggal. Allah adalah Allah yang kekal, dan di dalam kekekalannya, dari kekal sampai kekal, atau apapun cara mengekspresikannya, Allah adalah Allah Tritunggal. Allah yang esa, tetapi ada 3 pribadi, dari kekal sampai kekal. Nah lalu di dalam pengakuan iman kita, yang juga tentunya berasal dari pengakuan iman dari konsili Nikea Konstantinopel. Di dalam pengakuan iman kita juga kita percaya bahwa Sang Bapa adalah yang memperanakkan Sang Anak. Jadi saudara ada penjelasan tentang bagaimana relasi Tritunggal itu kita pahami. Bagaimana kita memahami pribadi kedua, sebagai apa Dia. Di dalam pengertian kita tentang Tritunggal, Sang Anak adalah pribadi kedua. Dia diperanakkan oleh Sang Bapa. Dia adalah yang memperoleh seluruh keilahian, cinta kasih, dan juga kerajaan dari Sang Bapa. Jadi Sang Bapa memberikan segalanya yang berkait dengan kemuliaan ilahi, kemudian kerajaan dan semuanya kepada Sang Anak. Sang Anak adalah Sang ahli waris. Nah, Sang Anak adalah yang diperanakkan, berarti Dia dijadikan anak atau Dia adalah dideklarasikan sebagai anak. Dan ini terjadi di dalam kekekalan, jadi tidak ada peristiwa atau tidak ada periode di mana Sang Anak itu bukan anak gitu ya. Tidak ada periode di mana Allah bukan Tritunggal. Allah adalah Allah Tritunggal dari kekal sampai kekal. Nah jadi Allah adalah Allah Tritunggal dan cara kita memahami relasi dari pribadi pertama dan pribadi kedua adalah Sang pribadi pertama kita sebut sebagai Sang Bapa. Inilah yang Alkitab perkenalkan tentang Dia. Dia adalah Sang Bapa. Lalu pribadi kedua adalah Sang Anak. Relasi Bapa dan anak ini bukan relasi biologis ya. Ini adalah relasi putra mahkota bisa dibilang. Ini adalah relasi Sang Bapa yang mewariskan segala sesuatu kepada Sang Anak. Nah saudara, ini gambaran yang indah sekali ya. Jadi relasi antara Bapa dan anak adalah relasi memberi. Sang Bapa memberikan kepada Sang Anak. Memberikan kemuliaan, memberikan tahta dan segalanya. Itu gambaran tentang relasi Bapa dan anak. Maka dikatakan Allah Bapa memperanakkan Sang Allah Anak gitu ya. Sang Bapa memperanakkan Sang Anak di dalam kekekalan.
Lalu bagaimana memahami tentang Roh Kudus? Nah, saudara, kita ada perbedaan dengan Konsili Nikea Konstantinopel di dalam ekspresi pertama. Di dalam ekspresi pertama dikatakan Sang Bapa memperanakkan Sang Anak, dan itu kita setuju. Lalu dikatakan Allah Roh Kudus, Sang Roh Kudus, pribadi ketiga, itu keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa di dalam kekekalan. Nah, keluar dari itu berbicara tentang pernyataan ya, tentang Allah yang menyatakan kehadirannya melalui pribadi yang ketiga ini. Allah yang menyertai manusia, Allah yang menyertai ciptaan dengan kehadiran. Nah, ini yang dikerjakan oleh pribadi ketiga. Jadi istilah keluar dari ini bukan berarti ada proses. Tadinya ada Sang Bapa, Allah Bapa, lalu ada waktu di mana ada yang keluar dari Bapa itu ya. Jadi ini proses yang kita tidak setuju ada pada Tritunggal. Tritunggal tidak berproses seperti itu. Allah Tritunggal sudah Tritunggal dari kekal sampai kekal. Tidak ada saat di mana Sang Bapa, Sang Anak atau Sang Roh Kudus itu nggak ada. Jadi tiga pribadi adalah pribadi yang kekal. Kita tidak lihat ada permulaan dari Sang Anak atau juga permulaan dari Roh Kudus. Namun relasi itu yang sedang ditekankan. Jadi Sang Anak dinyatakan anak, Sang Bapa memperanakkan Sang Anak, ini menunjukkan relasi antara Bapa dan Anak. Lalu yang ketiga adalah tentang pribadi Roh Kudus, itu adalah pribadi yang keluar dari Bapa dan Anak. Nah, kalau di dalam tradisi dari Ortodoks Timur dikatakan Sang Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa, karena mereka percaya Bapa adalah substansi Allah, jadi Allah itu adalah Bapa. Tapi Anak dan Roh Kudus berbagian dengan sempurna di dalam kealahan Sang Bapa. Nah, Barat di dalam pengaruh dari Agustinus tidak sepenuhnya menerima ini loh. Jadi dari Barat percaya bahwa substansi Allah itu tidak milik Bapa. Substansi Allah dimiliki secara sempurna dan bersama oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Bapa adalah Allah sepenuhnya, Anak adalah Allah sepenuhnya, Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Namun ketiga pribadi ini adalah tiga pribadi yang berbeda. Jadi Bapa adalah Allah sejati, bukan separuh Allah, bukan sepertiga Allah, dia Allah sejati. Sang Anak adalah Allah sejati dan Roh Kudus Allah sejati. Nah, jadi Agustinus membedakan antara keesaan Allah, ini bicara soal substansi, dan juga ketigaan pribadi, ini bicara soal relasi. Dan Agustinus menolak pengertian bahwa Allah yang Esa itu sama dengan Sang Bapa gitu ya. Dia mengatakan Allah yang Esa sama dengan Bapa, Allah yang Esa juga sama dengan Anak, Allah yang Esa juga sama dengan Roh Kudus. Tapi kita tidak bisa bilang karena Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, maka ketiganya adalah satu pribadi. Enggak, kita enggak bisa bilang begitu gitu ya. Nah, jadi ada sedikit perbedaan tentang Roh Kudus, karena di dalam tradisi kita dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Ada artikel yang ditambah, ada kata yang ditambahkan dalam artikel pengakuan iman ini, yaitu penambahan filioke dan Anak gitu. Jadi jadi Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Nah, apa dasarnya kita mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak? Karena dari tradisi timur akan mengatakan, kita mengerti bahwa substansi Allah itu identik dengan pribadi pertama. Nah, tapi pribadi kedua dan pribadi ketiga itu ada bersama-sama. Dan karena itu berbagian di dalam kealahannya Bapa secara sempurna. Jadi yang identik dengan Allah itu adalah Sang Bapa. Nah, saudara, meskipun tidak bermaksud untuk memberikan penekanan bahwa pribadi kedua dan ketiga itu lebih rendah, ini dalam teologi disebut subordinasi. Meskipun tidak bermaksud ke situ dari tradisi Ortodoks Timur, namun kemungkinan untuk orang menafsirkan ke situ sangat besar. Jadi Bapa adalah Allah, Anak dan Roh Kudus adalah Allah karena berbagian di dalam Bapa gitu ya. Ini istilahnya perikoresis. Mereka ada bersama-sama dengan Bapa dan karena itu mereka juga Allah. Jadi Anak adalah Allah karena bersama-sama dengan Bapa yang adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah karena Roh Kudus bersama-sama dengan Bapa yang adalah Allah. Karena bagi orang Ortodoks Timur kalau gak percaya seperti itu, berarti kita percaya bahwa sumber dari kealahan itu ada pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal menurut mereka Alkitab mengajarkan sumber kealahan itu cuma Bapa. Namun Anak dan Roh Kudus berbagian sepenuhnya karena mereka satu dengan Bapa. Jadi kesatuan dengan Bapa membuat Anak dan Roh Kudus berbagian di dalam Allah gitu ya. Nah, ini tentu tidak dipahami sebagai proses, sekali lagi ini terjadi dalam kekekalan. Sesuatu yang nggak bisa kita katakan sebagai ada starting point lalu end gitu ya, ada progress, ada waktu yang berjalan, enggak. Ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa pahami karena terjadi di dalam keadaan sebelum waktu dicipta, sebelum segala sesuatu bahkan. Nah, jadi dari timur, Ortodoks Timur, ini tradisi gereja yang berpusat di Athena, di Yunani, kemudian juga di daerah Asia Minor, Turki.
Ini jadi tradisi besar selain Katolik ya. Jadi Katolik di Barat akhirnya pecah tahun 1100 atau 1200-an, maaf saya lupa. Nah gereja akhirnya pecah jadi Ortodoks Timur dan Katolik. Lalu nanti zaman reformasi jadi pecah lagi di Barat, di Katolik karena ada reformasi, ada protestantisme. Nah tapi yang membuat pecah salah satunya adalah dari Barat mengatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Timur bilang, oh nggak bisa, itu kesalahan fatal dalam memahami Tritunggal. Loh kenapa kesalahan fatal? Karena kita tidak percaya bahwa pribadi kedua dan ketiga menjadi Allah dalam dirinya sendiri, tidak. Mereka adalah Allah karena satu dengan Bapa. Jadi Alkitab berbicara tentang Bapa adalah Allah dan Anak dan Roh Kudus berbagian dalam Bapa dan karena itu adalah Allah. Nah tapi dari Barat mengatakan ya kalau kamu ngomongnya kayak gini orang bisa salah mengerti dan mengatakan bahwa Sang Anak dan Sang Roh Kudus menerima kealahan dari Sang Bapa dan karena itu menjadi subordinat, menjadi di bawahnya Bapa. Menjadi lebih rendah dari Bapa dan Anak. Nah ini yang mau dicegah oleh Agustinus. Maka Agustinus memberikan penjelasan yang indah tentang apa itu substansi Allah. Agustinus mengatakan bahwa yang kita sebut satu Allah, itu bukan Bapa, bukan Anak, bukan Roh Kudus secara satu dulu gitu ya. Maksudnya gini, kita nggak bisa bilang bahwa Allah itu dimulai dari Sang Bapa, bukan. Tapi yang Agustinus tekankan bahwa satu Allah, keesaan Allah, itu adalah sesuatu yang kita pahami sebagai relasi kasih. Kesatuan Allah, keesaan Allah itu tidak berada pada salah satu pribadi, bukan. Tapi ada di dalam relasi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesatuan Allah juga berada di dalam karena ada relasi yang satu ini. Di dalam kesatuan dalam pikiran dan juga di dalam kehendak dan juga di dalam kasih. Jadi satu di dalam pikiran, satu di dalam kehendak, satu di dalam kasih. Jadi Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa. Esa dalam hal apa? Dalam hal kehendak, dalam hal kasih dan juga di dalam hal keinginan, kemudian pikiran dan afeksi gitu ya. Jadi ketiganya adalah Esa karena hal ini. Kesatuan relasional dari Tritunggal itulah Allah yang Esa. Jadi Allah yang Esa terdiri dari tiga pribadi yang mengasihi dan yang satu di dalam pikiran dan juga di dalam kehendak dan juga di dalam cinta kasih. Pikiran, cinta kasih dan juga kehendak. Nah, ini yang satu. Nah, Saudara bisa bedakan cara approach yang lain dari sudut pandang ya. Kita nggak bilang Ortodoks Timur salah atau kita nggak bilang tentunya bahwa tradisi Agustinus salah. Tapi keduanya mempunyai cara berpikir yang agak lain. Cara berpikir dari Agustinus dari tradisi kita adalah kalau kamu bilang Allah yang Esa itu berarti satu karena ada relasi, satu karena ada satu pikiran, satu kehendak, dan juga satu afeksi, satu kasih dalam Allah gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa Bapa punya kehendaknya sendiri, Anak sendiri, Roh Kudus sendiri. Enggak, satu kehendak. Kita nggak bisa bilang bahwa cinta kasih Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu cinta kasih yang terpisah, enggak. Satu. Jadi satu di dalam relasi disatukan oleh kasih dari masing-masing pribadi sehingga waktu kita bilang Allah, yang kita maksud adalah Tritunggal yang berelasi. Allah yang Esa adalah Tritunggal yang berelasi ini loh. Kesatuan yang bisa dinyatakan dengan sempurna oleh Bapa, oleh Anak, oleh Roh Kudus. Namun waktu kita bilang satu Allah berarti ini adalah kesatuan dari relasi, pikiran, kehendak, dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah Saudara, ini menimbulkan ketegangan karena baik Barat maupun Timur, baik Agustinus maupun Bapak Kapadokia tentu tidak bisa mengekspresikan dengan sempurna semuanya yang mereka ingin bahas. Maka ada keterbatasan di dalam memahami Allah dari caranya Agustinus. Keterbatasan tapi juga ada kekuatan. Keterbatasannya adalah kita tetap sulit mengerti bagaimana memahami Allah yang Esa. Seolah-olah ada pribadi keempat gitu kalau mau dibilang. Karena Allah yang Esa berarti adalah gabungan dari relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah tentu Agustinus tidak memaksudkan seperti ini ya. Agustinus nggak bermaksud seperti ini. Yang Agustinus mau tekankan adalah keesaan Allah tidak boleh identik dengan salah satu pribadi. Ini yang dilakukan oleh Timur kan. Allah yang Esa adalah Sang Bapa. Bapa itu Allah. Loh, Anak dan Roh Kudus bukan Allah. Allah juga, tapi mereka satu di dalam Bapa. Karena satu di dalam Bapa, maka Anak adalah Allah. Sama seperti Bapa adalah Allah, satu substansi, satu usia. Juga adalah Allah karena satu dengan Bapa. Karena mempunyai satu substansi, nggak terpisah. Nah ini yang ditekankan Timur. Ada bahaya, akhirnya orang berpikir Anak dan Roh Kudus seperti lebih rendah, tapi dari Timur nggak pernah bermaksud seperti itu. Jadi keduanya sebenarnya sangat indah, dua-duanya kita terima sebagai pengertian yang kuat tentang Tritunggal.
Namun kita percaya bahwa dalam hal relasi dan juga kesatuan dan penekanan keesaan Allah di dalam persekutuan itu lebih kuat ada di dalam Agustinus malah kalau dipahami dengan lebih akurat, dengan lebih tepat. Kalau Timur mengatakan, lo enggak dong, justru kami yang menunjukkan relasi lebih kuat. Karena Anak dan Roh Kudus satu di dalam Bapa, sehingga Bapa membagikan semuanya. Membagikan keilahiannya, membagikan kerajaannya kepada Anak dan juga kepada Roh Kudus. Sumber kealahan adalah pribadi pertama, dan kita setuju, oke, kamu bisa mengatakan sumber kealahan adalah pribadi pertama, tapi kita tidak mengatakan bahwa pribadi kedua dan ketiga itu mendapatkan kealahan dari pribadi pertama. Tapi kita mengatakan bahwa pribadi kedua dan pribadi ketiga dan pribadi pertama adalah satu Allah karena relasi, karena pikiran yang satu, karena kehendak yang satu, dan juga karena cinta yang satu. Nah, jadi saudara, dua-duanya sangat unik untuk kita bahas, namun kita bisa mempelajari bagaimana memahami komunitas dan juga relasi justru dari Barat. Nah, ada banyak argumen sebenarnya dari Timur yang menekankan bahwa relasi justru ditekankan oleh Timur. Karena kita percaya bahwa keberadaan atau istilah dari bahasa filosofinya, keberadaan atau ontologi atau metafisika kalau mau dibilang, keberadaan bagi orang Kristen itu adalah relasi. Keberadaan itu adalah relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cinta Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu keberadaan yang tidak dipisahkan oleh substansi yang beda, enggak. Substansi yang satu yaitu Allah, dan substansi itu adalah substansi yang tidak akan yang tidak akan membuat masing-masing pribadi itu terpisah. Nah, saya coba jelaskan dari sudut pandang Timur dulu, baru nanti kita ke Barat. Harap saudara bisa siapkan pertanyaannya kalau ada penjelasan yang masih membingungkan dan perlu diperjelas lagi. Nah, saudara, dari tradisi Timur akan mengatakan begini ya, untuk menekankan pengertian persekutuan dari Tritunggal. Dari Timur mengatakan bahwa mempercayai ada 3 pribadi dalam Tritunggal, berarti mempercayai bahwa ada lebih dari 1 pribadi, tentu ada 3 pribadi. Itu mirip dengan kita memahami ada 3 pribadi manusia. Ada saya, kemudian ada orang kedua dan ada orang ketiga. Kami bertiga berelasi. Nah, tapi untuk memahami relasi antara saya dan 2 orang lain itu sebagai satu kesatuan, kita sulit melakukannya. Karena kita adalah 3 pribadi, dan 3 pribadi ini dipahami di dalam konsep kemanusiaan, manusia. Tapi apakah manusia itu identik dengan saya? Enggak. Karena manusia sudah ada sebelum saya ada gitu kan, konsep manusia. Jadi pengertian manusia itu tidak tergantung dari keberadaan saya. Nah, lain halnya dengan Allah. Allah adalah Allah yang keberadaan relasi, person, dan juga keberadaan substansi, ontologinya, itu sama. Jadi saudara tidak bisa mengatakan bahwa ada Allah baru ada 3 pribadi ini kan, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang bahwa kealahan itu sudah ada sebelum Bapa, Anak, dan Roh Kudus berelasi, nggak bisa. Karena baik pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus maupun substansi yaitu Allah, itu nggak bisa pecah gitu, nggak bisa dipisah. Nah, dengan demikian relasi yang dijalankan oleh manusia dan relasi yang dijalankan oleh Tritunggal itu punya kemiripan tapi punya perbedaan. Kemiripannya adalah relasi kita, manusia adalah relasi antara pribadi. Kemiripannya adalah relasi antara pribadi Tritunggal juga relasi yang sama dengan itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling berelasi seperti kita berelasi. Namun relasi kita, saya dan 2 orang teman saya, itu adalah relasi yang muncul belakangan setelah ada substansi, yaitu manusia gitu ya. Sedangkan di dalam Allah Tritunggal, baik substansi maupun relasi itu satu. Jadi tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih belakangan. Waktu bicara substansi dan relasi itu satu. Nah, maka untuk menekankan bagaimana kesatuan relasi dan juga substansi itu terjadi, maka antara pribadi dan substansi itu harus punya kesetaraan gitu ya. Bukan sesuatu yang mana mendahului, mana belakangan gitu, enggak. Dua-duanya berada bersama-sama. Nah, maka ada bersama-sama ini jadi tema dari pengertian Tritunggal dari Timur, ada bersama-sama. Ada bersama-sama maksudnya begini, itu istilahnya perikoresis. Ada bersama-sama itu berarti waktu pribadi pertama ada, pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga itu bisa ada bersama-sama tanpa membuat ruang dan waktu keberadaan itu terpisah. Ini beda dengan kita ya, saudara dan saya kalau mau ada bersama-sama akan rebutan ruang.
gitu kan. Saya duduk di kursi ini, saya duduk di belakang mimbar ini, waktu saudara mau duduk di tempat yang sama, saya mesti minggir dulu. Karena keberadaan manusia dan saya sebagai pribadi itu nggak satu, nggak sama. Nah sehingga saya menempati tempat dan saya tidak bisa berada bersama-sama dengan pribadi lain. Tapi Allah bukan memerlukan tempat kan, Allah adalah yang mencipta tempat. Maka keberadaan Allah itu adalah saling berada di dalam satu tempat atau satu keadaan yang sama. Di dalam Bapa ada anak, di dalam anak ada Bapa, di dalam Bapa dan anak ada Roh Kudus. Dan di dalam Roh Kudus ada sang anak dan juga ada sang Bapa, kira-kira gitu ya, ada bersama-sama, perikoresis. Nah Jeremy Begbie menjelaskan ini dengan pengertian musik. Kalau saudara memainkan 3 jenis musik yang berbeda, 3 jenis nada yang berbeda dari satu kunci, saudara akan menemukan suara itu masuk secara harmonis. Saudara tidak bisa bedakan mana nada pertama, nada kedua, nada ketiga, tapi saudara juga bisa membedakannya gitu ya. Jadi nggak bisa bedakan dalam arti nada pertama, kedua, dan ketiga itu tidak menempati tempat yang beda, enggak. Tiga-tiganya ada di tempat yang sama, saling berada di dalam yang lain. Tapi saudara bisa bedakan, demikian Tritunggal. Saling berada bersama-sama tapi saudara bisa bedakan. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling berada, saling menempati ruang kalau mau dibilang, saling memberi ruang. Nah itu sebabnya dari Timur mengatakan substansi Allah ada pada Sang Bapa pribadi pertama, namun ruang yang diberikan untuk pribadi kedua dan pribadi ketiga di dalam Dia, itu yang membuat keesaan Allah adalah keesaan yang juga mencakup pribadi kedua dan ketiga juga gitu ya. Jadi Allah adalah Sang Bapa, namun karena berbagian dengan sempurna di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus juga adalah Allah. Kira-kira begitu. Nah maka apa yang kita bisa pelajari, nanti kita akan lihat apa yang jadi versi Agustinus. Apa yang bisa kita pelajari dari pengertian dari Timur? Dari pengertian Timur kita bisa mempelajari bahwa relasi dari Allah yang satu adalah relasi saling memberi ruang. Relasi saling memberi tempat gitu ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, satu Allah yaitu Bapa. Anak dan Roh Kudus adalah Allah juga karena berbagian dengan sempurna di dalam Sang Bapa. Nah berbagian dengan sempurna di dalam Sang Bapa inilah yang ditekankan di dalam tradisi dari Ortodoks Timur. Dan karena itu kita bisa mempelajari juga bahwa manusia di dalam kehidupan bergereja adalah manusia yang juga saling memberi ruang meskipun tidak sempurna seperti Allah tentunya. Saudara akan menemukan bahwa hanya Allah yang secara sempurna mengkombinasikan 3 pribadi dengan satu substansi. Kita nggak bisa lakukan itu dengan sempurna. Namun meskipun kita tidak bisa lakukan itu dengan sempurna, kita harus menuju ke situ. Kita harus mencerminkan relasi yang Allah miliki sebagai Allah Tritunggal. Nah sehingga kita juga belajar untuk memberi ruang bagi yang lain, kita belajar untuk menyatakan kehadiran yang lain di dalam diri kita. Ini banyak aplikasi yang bisa kita lakukan. Misalnya di dalam kehidupan bergereja, saudara memberi ruang untuk orang lain di dalam doa saudara. Saudara memberi ruang orang lain di dalam hati saudara, di dalam waktu saudara, di dalam hidup saudara. Komunitas gerejawi adalah komunitas yang memerlukan semua orang saling membuka diri untuk yang lain. Jadi waktu saudara bergereja, saudara bukan cuma ingin diperhatikan misalnya, saudara juga ingin memperhatikan yang lain. Saudara bukan cuma ingin diketahui, ingin ada di dalam pergumulan dan juga doa orang lain. Tapi saudara juga ingin bergumul, menikmati pergumulannya orang lain, berbagian dan juga berbagian mendoakan orang lain. Jadi kehidupan gerejawi adalah kehidupan yang saling memberi diri, memberi ruang. Demikian juga ketika kita melayani misalnya, saudara tidak menjadi orang yang cuma mau kejar spotlight ya. Saudara jadi orang yang juga ingin kembangkan orang lain. Kita tidak menjadi orang yang hanya ingin maju sendiri, kita ingin orang lain pun dapat berkat melalui kita dan mereka menjadi maju karenanya. Nah jadi saudara saling memberi ruang adalah inti dari aplikasi yang kita bisa jalankan atau yang bisa kita pikirkan ada pada Tritunggal. Dan ini menarik ya untuk kita pahami. Oke ini yang pertama, lalu yang kedua kita lihat dari pikiran Agustinus tentang Allah Tritunggal. Agustinus ngotot mengatakan gak bisa jadikan pribadi pertama sebagai substansi Allah. Substansi Allah itu bukan identik dengan pribadi pertama yaitu Bapa, juga bukan identik dengan pribadi kedua, juga bukan identik dengan pribadi ketiga. Namun pribadi pertama, kedua, dan ketiga berbagian dengan sempurna ke dalam keilahian. Jadi bukan berarti pribadi pertama cuma sepertiga Allah, kedua sepertiga, ketiga sepertiga, tidak. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Tapi kita tidak bisa bilang Allah sepenuhnya itu hanya Bapa, lalu setelah itu diberikan kepada Anak dan Roh Kudus. Bukan begitu caranya. Maka di dalam pengertian Agustinus, Allah yang Esa adalah Allah yang dipahami di dalam relasi.
Relasi Allah adalah relasi yang membuat kita tahu ada Allah yang esa. Nah saudara, pikiran Agustinus itu sangat limpah ya, saudara bisa rangkum dia ke dalam beberapa poin. Tapi saudara akan menemukan ada poin-poin lain di mana dia sangat jelas membahas tentang tema Tritunggal yang kita belum sepenuhnya pahami gitu ya, belum sepenuhnya bisa soroti atau pelajari atau diskusikan dalam bahan kali ini tentunya. Nah jadi Agustinus menekankan bahwa Allah yang esa itu adalah Allah yang kita soroti secara esensial, secara substansinya. Ini Allah, satu Allah. Nah kenapa dibilang satu? Karena baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai relasi yang satu, menyatukan ketiga pribadi ini. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga adalah pribadi yang mempunyai kehendak dan pikiran dan juga kasih yang sama. Dan karena itu di dalam pengertian Agustinus, kesatuan tidak identik dengan person, tapi person harus berbagian dengan sempurna di dalam kesatuan itu. Wah ini luar biasa indah kalau kita coba gali lebih dalam. Nah jadi yang ditekankan Agustinus adalah Alkitab mengajarkan tentang Allah, di mana Sang Bapa maupun Sang Anak maupun Sang Roh Kudus mempunyai bagian yang indah di dalam pengertian Tritunggal. Sang Bapa adalah yang memperanakkan Sang Anak, lalu menyatakan kasihnya sepenuhnya kepada Sang Anak. Dia menyatakan kehadiran dirinya gitu ya. Seluruh keilahian dari Sang Bapa juga ada pada Sang Anak. Sehingga yang membuat satu adalah Sang Bapa menikmati kesempurnaan ilahi di dalam diri Sang Anak. Karena itu Sang Bapa memperanakkan Sang Anak gitu ya. Jadi Sang Bapa menikmati kesempurnaan keilahian, kesempurnaan yang dia juga miliki di dalam pribadi yang kedua. Dan kesempurnaan yang dimiliki oleh sang pribadi kedua, sang anak, dinikmati oleh Sang Bapa karena disatukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini yang unik dalam pengertian Tritunggal Agustinus. Roh Kudus adalah roh yang menyatukan kekaguman dan cinta kasih antara Bapa dan Anak gitu ya. Nah sehingga kesatuan yang dimiliki Bapa dan Anak adalah kesatuan di dalam roh Kudus, di dalam relasi, di dalam kasih, di dalam pikiran, di dalam afeksi, dan juga di dalam kehendak. Nah kalau saudara bilang berarti itu kesatuan abstrak dong. Nah ini yang Agustinus cegah. Kamu gak bisa bilang ini kesatuan abstrak, ini kesatuan real. Nah kalau Timur mengatakan kesatuan real itu adalah bersatu di dalam pribadi pertama. Kalau Agustinus mengatakan kesatuan real itu adalah kesatuan relasional yang sedemikian sempurna sehingga kita melihat ada satu Allah bukan tiga Allah. Nah saudara kalau diteliti lebih lanjut ada beberapa artikel yang saya baca membandingkan pikiran Agustinus dan Bapak Kapadokia yang dari Ortodoks Timur. Sebenarnya banyak poin yang sangat mirip. Belakangan gereja Katolik dan gereja Ortodoks Timur makin menunjukkan perbedaan gitu ya. Kami bukan seperti kamu, kami nggak mau seperti kamu. Lalu coba menggali hal yang beda dari pendapat dari Bapak Kapadokia dengan Agustinus. Tapi beberapa artikel yang saya baca mengatakan bahwa membedakan terlalu besar itu nggak mungkin. Agustinus dan Bapak Kapadokia mirip, sangat mirip. Nah maka yang Agustinus mau tekankan adalah engkau bisa memahami, bisa mempercaya ada satu Allah, oleh karena ada relasi yang sempurna, cinta kasih yang sempurna, dan kesatuan secara kehendak dan juga secara pikiran di dalam Tritunggal. Itulah yang membuat kita memahami ada Allah yang esa, ada Allah yang satu. Nah jadi kalau kita coba tarik, misalnya di dalam perjanjian lama dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Agustinus akan mengatakan Allah Tritunggal. Loh maksudnya Tritunggal gimana? Ini kan Allah yang esa. Iya, tapi waktu Allah menyatakan diri, Allah sebenarnya sedang menyatakan dirinya di dalam relasi. In relation. Nah sama sebenarnya Bapak Kapadokia menyatakan hal yang sama. Waktu perjanjian lama bilang Allah, ini bicara siapa? Bicara Sang Bapa menurut Bapak Kapadokia. Bicara tentang Sang Bapa. Loh terus Anak dan Roh Kudus di mana? Di dalam Sang Bapa. Tapi saudara Agustinus menjelaskan apa maksudnya di dalam. Maksudnya adalah waktu Allah menyatakan diri, Allah nggak pernah not in relation. Allah senantiasa di dalam relasi. Allah senantiasa di dalam kasih. Allah senantiasa di dalam satu kesatuan yang disatukan oleh Roh Kudus. Nah ini keindahan yang kita bisa juga aplikasikan. Kalau tadi kita sudah coba terapkan bahwa pengertian Tritunggal dari tradisi Ortodoks Timur memberikan kepada kita dorongan untuk memberi ruang gitu kan, perikoresis, memberi ruang ada bersama-sama.
Sekarang di dalam pengertian dari Agustinus juga ada beberapa hal yang kita bisa pahami. Salah satunya adalah relasi sebagai esensi. Nah ini menarik ya, relasi sebagai esensi. Apa yang menyatukan Allah Tritunggal menurut Agustinus? Ya relasi salah satunya. Ini ada satu relasi meskipun dinyatakan oleh 3 pribadi tentu. Nah sehingga kesatuan dari Tritunggal adalah kesatuan karena relasi. Di mana tidak ada satu pribadi lebih dominan dari yang lain. Nah ini menarik ya, kesetaraan di dalam relasi Tritunggal itu jadi cermin bagi gereja. Gereja sangat menekankan kesetaraan, tidak hierarkikal. Nah kalau saudara bilang, bukankah sang Bapa mengutus sang anak, anak taat kepada Bapa? Nah kita harus tahu ini juga ada di dalam pengakuan iman kita, bahwa perbedaan ini sepertinya ada hierarki. Ini adalah demi rencana keselamatan. Ini namanya economical subordination, bukan eternal subordination. Kebertundukan anak kepada sang Bapa adalah demi keselamatan. Bukan kebertundukan yang sudah menjadi esensi dari relasi ini, tidak. Maka Agustinus sangat penting karena menekankan, satu Allah berarti ada satu relasi dari 3 pribadi. Nah berarti satu relasi, berarti nggak ada pribadinya dong. Banyak orang menuduh begitu kan. Nah, kalau saudara nggak tahu ya, sekarang saudara tahu, banyak yang menuduh bahwa Tritunggal versi Agustinus itu tidak berpribadi. Kita menemukan ada pribadi 3 dan ada relasi. Relasi itu bukan pribadi. Agustinus bilang pribadi terdapat dalam 3 pribadi itu loh. Jadi nggak mungkin Allah nggak berpribadi. Ini adalah relasi dari 3 pribadi. Dan karena 3 pribadi ini berelasi dengan sempurna, kita menemukan ada satu kasih, satu pikiran, dan juga satu dari kehendak. Kehendak Allah itu satu, pikiran Allah itu satu, kasihnya Allah itu satu. Tapi ini adalah 3 pribadi yang saling berelasi, sama seperti kita. Nah, maka kita dapat pelajari bahwa gereja adalah tempat di mana persekutuan yang setara itu akan ditekankan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Secara tugas, seperti Allah Tritunggal, secara ekonomi maksudnya secara rencana keselamatan, secara menggenapkan keselamatan. Bapa, anak tunduk kepada Bapa, anak tunduk kepada Bapa, lalu Roh Kudus tunduk kepada anak dan kepada Bapa. Nah itu sebabnya karena relasi, maka Agustinus mengatakan, anak itu kita nggak pakai kata dilahirkan ya. Sang anak diperanakan oleh sang Bapa. Bagaimana sang Bapa memperanakan sang anak? Dengan ikatan kasih yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Jadi ada pribadi ketiga berperan di dalam penjelasan relasi pribadi pertama dan kedua. Lalu bagaimana pribadi kedua melihat pribadi pertama? Pribadi pertama adalah sang Bapa bagi pribadi kedua, di mana kasih dan juga kesetiaan, kesenangan dan juga kemuliaan yang sang anak nikmati dari sang Bapa itu disatukan juga oleh sang Roh Kudus. Lalu dari mana sang Roh Kudus? Sang Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan anak. Nah, jadi saudara lihat ya, Agustinus selalu mempertahankan relasi antara 3 pribadi. Dia nggak pernah lepas salah satu. Itu sebabnya Agustinus tidak setuju kalau dikatakan Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Enggak, Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak. Anak mencintai sang Bapa di dalam Roh Kudus. Bapa mencintai sang anak di dalam Roh Kudus. Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak. Ini menarik sekali ya. Jadi ketiga pribadi selalu berelasi dan tidak pernah ada penggambaran relasi dari 2 pribadi tanpa pribadi yang lain. Maka seorang bernama Richard dari Biara Saint Victor mengatakan dari Tritunggal kita bisa belajar relasi yang gak cuma 2. Selalu ada pihak yang lain. Ini tentu yang dimaksudkan pihak yang lain bukan pihak yang lain dalam pernikahan ya. Ada suami, istri, dan pihak lain. Bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah bahwa di dalam relasi pribadi pertama dan pribadi kedua ada keterlibatan pribadi ketiga. Di dalam relasi pribadi kedua dan pribadi pertama ada keterlibatan pribadi ketiga. Di dalam relasi antara pribadi pertama dan pribadi ketiga ada keterlibatan pribadi kedua. Sehingga Tritunggal menjadi pernyataan tentang kesatuan relasi, kesatuan afeksi, dan kesatuan kehendak. Dan ini kita bisa pelajari. Di dalam Filipi pasal yang kedua misalnya, Paulus mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, saya percaya gereja mengalami banyak masalah kalau tidak menggali kembali dari doktrin Tritunggal Agustinus, ini tradisi kita ya,
ataupun pinjam tradisi dari orang lain meskipun kita tidak sepenuhnya setuju dengan pengkataan dari mereka 100%. Tapi kita juga bisa belajar dari Ortodoks Timur misalnya. Kita bisa belajar pengertian mereka di mana pribadi Tritunggal saling memberi ruang, dan kita bisa belajar dari tradisi kita sendiri dari Agustinus bahwa tiga pribadi Tritunggal itu satu di dalam kasih, di dalam relasi, di dalam kehendak, di dalam afeksi. Begitu indahnya kesatuan, begitu indahnya relasi kasih mereka, sehingga kita tidak lihat ada tiga pribadi, kita lihat ada tiga pribadi, tapi kita bisa lihat juga ada satu Allah. Karena satu relasi yang sempurna, karena tiga relasi yang menyatukan ketiganya menjadi satu. Nah, jadi saudara, gereja akan kacau kalau tidak belajar dari pengertian ini. Dan saya akan bahas hal-hal yang membuat kita kacau dan bagaimana gereja reform berusaha untuk mengembalikan pengertian tentang bergereja kepada pengertian tentang Allah Tritunggal. Kekacauan pertama adalah ketika gereja dipahami sebagai kumpulan orang-orang yang tidak perlu berubah. Nah, ini error ya, saudara. Kalau memahami gereja sebagai satu tempat kumpul, maka saudara tidak akan merasa perlu berubah. Orang tidak merasa perlu berubah kalau mereka nongkrong-nongkrong di coffee shop misalnya. Adakah saudara merasa datang ke Starbucks, jangan Starbucks ya, ke coffee shop yang lain lah, kita pakai produk lokal, ke coffee shop ala Bandung atau apapun namanya. Saudara datang ke coffee shop gitu ya, lalu saudara merasa saya ini harus beda loh. Hari pertama saya datang, dengan hari ke-20 saya datang, dengan hari ke-300 saya datang, saya mesti bertumbuh. Agak aneh ya komitmen kayak gitu untuk datang ke coffee shop. Atau saudara datang ke Paskal 23 lalu saudara mengatakan, saya sudah kunjungi mall ini berkali-kali, kok saya belum berubah? Ya nggak usah berubah memang. Kita tidak berharap mall ataupun coffee shop akan merubah kita secara signifikan. Saudara nggak bisa mengatakan bahwa setelah saya kunjungi mall atau coffee shop, I am a different person now. Enggak. Tapi saudara harus punya komitmen itu waktu bergereja. Saudara harus mengatakan, saya nggak boleh jadi orang yang sama terus. Saya mesti kosongkan diri saya. Saya mesti belajar untuk, Filipi mengatakan, mempunyai sukacita karena menikmati sukacita karena ada sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Saya mesti belajar untuk menyatukan diri saya, pikiran saya dan kehendak saya dengan orang-orang lain di dalam gereja sesuai firman Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang beda-beda. Namun kita ingin belajar dari Tritunggal, Allah Tritunggal, yang ketiganya adalah tiga pribadi yang benar-benar tiga pribadi loh. Jadi keragaman pribadi dari Tritunggal itu seril, senyata perbedaan pribadi antara kita misalnya. Misalnya saudara di kelas katekisasi ini dengan saya adalah pribadi yang beda, masing-masing saudara adalah pribadi yang beda-beda dan unik. Demikian juga Allah Tritunggal itu pribadi yang benar-benar beda. Bukan cuma aspek dari satu Allah, bukan. Ini pribadi benar-benar pribadi ya. Namun ketiga pribadi ini adalah tiga pribadi dengan satu kehendak, satu afeksi dan juga satu pikiran. Nah, maka Paulus mengatakan, kamu tidak harus melebur jadi orang lain. Bapa dan Anak dan Roh Kudus juga enggak saling melebur. Itu pengertian tidak dimiliki oleh Agustinus. Agustinus tidak memahami Tritunggal sebagai peleburan tiga pribadi, tidak. Agustinus memahami Tritunggal yang esa itu sebagai kesatuan relasi dari tiga pribadi. Nah, maka saudara, ini juga yang kita bisa pelajari. Datang ke gereja kita dengan niat, aku mau belajar untuk menjadi satu pikiran, satu dalam kehendak, satu di dalam perasaan, satu di dalam afeksi. Dan ini yang harusnya dimiliki di dalam gereja. Sehingga makin lama bergereja, saudara makin lama bersatu, makin rasa satu dengan jemaat lain. Kenapa bisa makin rasa satu? Bukan karena saudara diterima, itu yang salah dimengertikan. Bukan karena saudara dibaik-baikin orang, bukan. Tapi karena saudara mulai mempunyai satu kehendak, satu pikiran, dan juga satu afeksi, satu kasih dengan orang-orang lain di dalam gereja. Waktu dengar firman misalnya sama-sama pikir, oh ternyata tujuan hidup itu untuk memuliakan Allah. Lalu orang lain bilang setuju, amin gitu ya. Nah ini tanda satu pikiran kan. Ketika seorang pengkhotbah mengatakan sesuatu yang disetujui, nanti semua jemaat bilang amin misalnya. Ini yang Craig Bartholomew bilang sebagai haleluya moment gitu ya. Ketika ada sesuatu lalu saudara ingin bilang haleluya amin gitu kan. Nah kenapa bilang haleluya amin? Karena sepikiran, saya setuju dengan ide ini. Tapi bukan saya, melainkan perubahan dari firman yang terjadi pada saya. Ketika pendeta mengatakan, saudara tidak hidup untuk diri tapi untuk Kristus, seluruh jemaat bilang amin. Saya yakin gak ada satupun dari kita sebelum bertobat yang amini ini. Masa hidup buat Kristus enak aja, saya yang capek-capek kok, gitu kan pikiran kita dulu. Tapi kita mulai disatukan dengan orang-orang lain sehingga kita mulai merasakan ada kesatuan pikiran. Juga kesatuan kehendak.
juga kesatuan di dalam afeksi, di dalam kasih. Ini harus bertumbuh, harus ada di dalam gereja. Maka karena gereja adalah gambaran dari Allah yang adalah Tritunggal, image of the invisible Trinity, maka gereja harus makin lama makin menyerupai Tritunggal dong. Makin menyerupai Tritunggal di dalam levelnya tentunya. Kita tidak mungkin jadi sama persis dengan Tritunggal. Tapi sebagai gereja, saudara dan saya harus terus-menerus bertumbuh menjadi semakin mirip dengan apa yang kita bisa pelajari dari Tritunggal. Ada satu hati, satu pikiran, dan juga satu kehendak. Harap ketika kita bersekutu, ketika kita dengar khotbah, kita sama-sama strive for this. Kita sama-sama berjuang untuk ini. Nah, termasuk saudara yang akan bergabung ya, harap saudara juga tidak menjadikan gereja ini sebagai tempat di mana saudara memperoleh yang saudara inginkan di dalam kedagingan saudara, bukan. Tapi saudara berharap akan dirubah oleh gereja ini, oleh GRI Bandung, sehingga saudara bisa satu dengan yang lain, bisa belajar untuk satu tujuan, satu pikiran, satu afeksi, satu kehendak. Ini yang gereja mau. Jadi harap kita tidak nilai gereja dengan persetujuan kita terhadap gereja itu, tapi kita nilai gereja berdasarkan Tuhan memakai gereja untuk mempertumbuhkan saya makin sehati, makin satu kasih, dan makin satu kehendak dengan yang lain. Lalu bagaimana bisa belajar untuk satu hati, satu kasih, satu kehendak? Nah, ini yang kita pelajari dari Ortodoks Timur. Di mana dikatakannya untuk memperoleh itu, saudara harus beri ruang bagi yang lain. Saudara mesti siap menghabiskan waktu dengan yang lain misalnya, membuka diri untuk berbicara dengan yang lain, berkomunikasi, kemudian memahami bagaimana menikmati persekutuan, bukan karena saya mendapat sesuatu dari yang lain, tapi karena kita sama-sama bertumbuh di dalam kesatuan hati, kesatuan pikiran, dan kesatuan kehendak. Harap kita punya inisiatif untuk lakukan ini ya, sehingga kita memahami bahwa kalau kita adalah orang yang pemalu, kita harus belajar untuk mengatasi rasa malu itu, lalu belajar untuk lebih terbuka menjangkau orang lain. Karena kita tidak percaya bahwa manusia itu tidak mampu berkomunikasi, itu nggak mungkin lah. Saudara sendiri juga pasti mampu berkomunikasi. Kita yang paling pemalu pun di kelas ini ataupun orang yang mendengar, yang paling pemalu pun tetap bisa ngomong kok. Dan fakta bahwa saudara bisa ngomong itu membuktikan bahwa saudara bisa berkomunikasi dengan orang. Ada yang lancar, ada yang enggak, no problem, yang enggak bisa belajar terus. Ada yang cara komunikasinya masih kurang halus sehingga tiap kali ngomong bikin orang tersinggung, tapi enggak apa-apa. Dia akan belajar untuk makin mengerti bagaimana berkomunikasi dengan orang. Harap gereja menjadi pendorong bagi masyarakat luas untuk belajar berkomunikasi gitu, belajar untuk memperlakukan sesama dengan baik. Nah, ini ya hal yang kedua. Hal pertama, kesatuan dari Tritunggal adalah kesatuan di dalam relasi, di dalam satu pikiran, di dalam satu kehendak, di dalam kasih. Maka gereja berusaha ke situ. Lalu bagaimana caranya kita belajar dari doktrin Tritunggal dari Timur, yaitu mengenai kesatuan di dalam pribadi, saling berada bersama-sama. Berarti kita juga belajar saling berada bersama-sama, tanggung sulit sama-sama, bagi kesenangan sama-sama. Jangan tereksklud dari gereja. Kita tidak mau jadikan gereja tempat di mana kita cuma ngumpul sebentar lalu pulang, enggak. Kita mau jadikan ini komunitas yang saling mengenal dan mengasihi. Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, tidak mungkin pun kita tetap berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kepada kita komunikasi dan relasi. Maka saudara yang ikut kelas akan ikut lewat Zoom seperti yang saudara lakukan sekarang. Sehingga meskipun tidak saling ketemu, setidaknya saudara bisa lihat wajah-wajah dari teman sekelas kita. Bahkan ini lebih baik daripada waktu di gereja, kan di gereja ketutup masker. Tapi di kelas ini saudara bisa melihat keutuhan wajah, sehingga saudara tidak perlu menebak-nebak seperti polisi menebak-nebak CCTV dari perampokan gitu ya. Ini ada mulut yang tertutup. Nah, saudara harap ya, ini minimalis sekali memang, sangat sedih sebenarnya kelas katekisasi dijalankan tanpa ketemuan fisik. Tapi apa boleh buat, ini yang kita lakukan dan saudara bisa menikmati di dalam keterbatasan relasi. Nah, jadi di dalam pengertian dari Tritunggal Timur, kita didorong untuk memberi ruang bagi yang lain, berkomunikasi dengan yang lain, dan kita lakukan itu demi pertumbuhan kita kok. Bukan cuma demi kenikmatan kita. Ada orang-orang yang kurang nyaman untuk diajak ngomong, tapi kita tidak ajak dia ngomong demi kenyamanan kita kan, tapi demi pertumbuhan kita. Kita bisa bertumbuh kalau kita mampu mempunyai ketekunan berelasi dengan orang-orang sekeliling. Orang Kristen di abad-abad awal itu dikenal sebagai orang-orang yang persisten, orang-orang yang persevere. Jadi orang-orang Kristen di abad-abad awal adalah orang-orang yang punya ketekunan. Nah, saya sih tahu bukan cuma orang-orang di abad awal, tapi seharusnya semua zaman, di dalam semua zaman,
Kekristenan menunjukkan kemampuan untuk bertahan, bertekun, persevere. Maka biar kita berlatih untuk bertekun, untuk menjangkau orang, berelasi, berbicara, mengasihi, berbagi susah, berbagi senang, menikmati kehadiran orang lain dan juga bergumul bersama dengan orang lain. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberi nasihat. Indah sekali ya, ini gereja adalah gambar dari relasi Tritunggal. Lalu hal yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa pelajari, yang ada banyak ya, tapi ini 3 yang kita pelajari hari ini. Yang ketiga adalah dari pemikiran dari Gregory dari Nyssa. Dikatakan bahwa relasi Tritunggal itu adalah relasi saling memberi. Ini dia dapat dari Athanasius. Athanasius dapat ini dari Origen, atau Gregory dari Nazianzus langsung ambil dari Origen, atau Gregory dari Nyssa, sorry. Gregory dari Nyssa terpengaruh banyak dari Gregory dari Nazianzus, dan Gregory dari Nazianzus ambil pemikiran ini dari Origen sepertinya. Nah, baik Origen, seorang teolog di abad ketiga, juga Athanasius abad keempat, ataupun Bapak Kapadokia juga di abad keempat. Itu memberikan pengajaran bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang ketiga pribadi itu saling memberi. Ketiga pribadi menikmati relasi dengan saling memberi, bukan saling menerima. Yang menyenangkan dari relasi ini adalah memberi. Maka Bapa memberi kemuliaan kepada Sang Anak. Sang Anak adalah kemuliaan dari Roh Kudus. Lalu Roh Kudus adalah kemuliaan dari dari Sang Bapa. Gitu. Jadi Sang Bapa menyatakan kemuliaan Sang Anak memuliakan Sang Bapa, dan Roh Kudus adalah kemuliaan dari Sang Bapa. Nah, Saudara, di sini kita dapat melihat apa yang dikatakan Origen, bahwa Allah itu memberi, Bapa memberi Roh Kudus kepada Anak, lalu Anak memberi Roh Kudus kepada manusia. Sehingga bagi Origen, keselamatan kita atau penginjilan yang membuat kita selamat adalah usaha untuk menarik kita ke dalam relasinya Tritunggal. Nah, ini juga ada dalam tradisi pemikiran Calvin ya. Nah, jadi saudara, apa yang dilakukan oleh Allah Tritunggal adalah menarik kita untuk berada dalam relasi bersama dengan Dia. Ini kita bisa lihat juga dari tafsiran Calvin terhadap Injil Yohanes misalnya. Di dalam Injil Yohanes, Yesus menekankan keinginan untuk kita menjadi satu dengan Dia dan Bapa. Karena Dia dan Bapa sudah berelasi lebih dulu. Jadi Yesus mengundang kita untuk berelasi seperti relasinya Bapa dan Anak. Undangan berelasi. Nah, ini yang kita bisa pahami, bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang menarik untuk memberi sesuatu. Bapa menarik pribadi kedua untuk memberikan Roh Kudus. Pribadi kedua menarik kita untuk memberi Roh Kudus juga. Dan Roh Kudus menarik kita untuk menjadi milik Sang Anak, dan Anak membawa kita untuk jadi milik Sang Bapa. Saling memberi. Kita punya Allah yang sedemikian loh. Maka saudara, kita dapat belajar apa yang dikatakan oleh Paulus mengutip perkataan Yesus yang tak tertulis, yang enggak ditemukan di dalam tulisan tradisi Injil, tapi yang Paulus dapatkan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima misalnya. Itu kalimat agung yang jadi tradisi Kristen mula-mula, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Dan ini enggak ada kaitan dengan tinju ya. Banyak orang karikaturkan ini sebagai praktek kasih dalam tinju. Lebih baik memberi pukulan daripada menerima pukulan. Tapi bukan itu yang dimaksud tentunya. Memberi adalah sesuatu yang menyenangkan karena itu adalah sifat yang mirip dengan sifat dari pribadi-pribadi Tritunggal. Pribadi-pribadi Tritunggal adalah pribadi-pribadi yang saling memberi. Nah, bayangkan ya, kalau gereja mempraktekkan kasih yang menyatukan, kemudian mempraktekkan saling memberi ruang, lalu mempraktekkan saling menyatakan keutamaan bagi yang lain. Itu yang sebenarnya diajarkan di Filipi pasal 2. Dari situ kita dapat mengerti ternyata segini baiknya loh kehidupan bergereja itu. Kehidupan bergereja adalah kehidupan yang membuat kita mengerti bagaimana menikmati manusia di dalam relasi seperti Allah Tritunggal ada di dalam relasi. Nah, maka kalau kita renungkan sampai sejauh ini, kita mulai berpikir, nggak mungkin kalau Allah bukan Tritunggal, nggak bisa. Kalau Allah bukan Tritunggal, segala aplikasi praktis yang kita bahas tentang kasih, tentang keutamaan yang lain, tentang memberi kemuliaan kepada yang lain, tentang memberi ruang bagi yang lain, itu nggak ada dasarnya. Maka kita menemukan di dalam agama manapun yang percaya satu Allah tapi tidak percaya tiga pribadi, ada kesulitan untuk menjadikan Allah sumber kasih. Ada kesulitan untuk menjadikan Allah sumber relasi. Karena kalau relasi yang dimiliki Allah itu bukan relasi yang setara di dalam tiga pribadi, maka sulit bagi kita untuk mempelajari relasi yang setara. Itu sebabnya jika Allah bukan Tritunggal, gimana kamu bisa hidup? Ini tantangan baliknya orang Kristen. Banyak orang mengatakan, jika kamu percaya Allah Tritunggal, gimana bisa mengerti itu? Kita balikan, jika kamu tidak percaya Tritunggal, saya nggak ngerti gimana kamu hidup. Saya nggak mengerti bagaimana kamu menemukan Allahmu sebagai sumber untuk hal yang paling penting, yaitu relasi.
Saya nggak mengerti bagaimana kamu menjadikan Allahmu sumber untuk menerima, saling menerima. Saya tidak mengerti bagaimana engkau menjadikan Allahmu sumber untuk saling mendahulukan yang lain. Karena ternyata Allah tidak seperti itu di dalam dirinya. Nah ini tantangan bagi yang tidak percaya Tritunggal. How do you explain this gitu ya? Gimana cara engkau menjelaskan hal-hal ini? Bagaimana engkau menemukan Allahmu sebagai sumber dari hal utama yaitu relasi, jika dia sendiri tidak menjadi tema utama waktu kita bahas relasi. Nah harap ini membuat kita makin tergugah untuk mengerti bahwa ternyata doktrin Tritunggal bukan cuma benar, tapi doktrin Tritunggal itu sangat mendasar untuk memahami kehidupan bergereja. Nah besok kita akan lihat tentang pertumbuhan rohani dan ini juga ternyata berkait dengan pengertian tentang Tritunggal minggu depan maksudnya. Oke saudara, bahan saya sampai di sini. Seperti biasa kita akan masuk di dalam tanya jawab. Dan sebelum kita masuk dalam tanya jawab untuk hari ini, saya persilakan yang punya pertanyaan dari minggu lalu. Saya sekarang tidak bawa HP saya. Jadi saya minta saudara yang sudah post pertanyaan di WA Group, silakan bacakan untuk saya jawab. Karena saya sekarang tidak punya HP-nya ketinggalan. Oke, sampai di sini silakan yang punya pertanyaan dulu minggu lalu, silakan tanyakan kembali. Saudara bisa lewat Zoom atau lewat ketik di chat, nanti akan dibaca oleh petugas Aufi. Saya persilakan. Silakan ya, saudara langsung bicara saja supaya saya bisa jawab. Yang saudara sudah post bisa dibacakan lagi. Pak Jimmy, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Ini Pak mengenai apa ini Pak perbedaan yang signifikan orang yang tidak percaya dengan doktrin Tritunggal ini Pak, yang signifikan untuk yang saat ini. Nah, itu Pak, itu aja Pak. Ya sangat signifikan ya, kalau kita nggak percaya Tritunggal berarti kita bukan Kristen, itu yang pertama. Tidak percaya kepada Allah Tritunggal membuat kita bukan orang Kristen tentunya. Nah kalau saudara bilang orang Yahudi kan nggak percaya, iya orang Yahudi belum diberitahukan rahasia indah ini. Karena rahasia ini baru dinyatakan dengan jelas di dalam inkarnasi Kristus kan. Baru kita diperkenalkan kepada pribadi kedua yang memperkenalkan bahwa ternyata Allah adalah Tritunggal. Nah setelah Allah memperkenalkan tentu adalah bidat kalau kita tidak menerima apa yang Allah pernyatakan itu. Jadi ini adalah bagian yang sangat esensial dari iman Kristen. Tanpa mempercayai Tritunggal kita bukan Kristen, itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, banyak aplikasi praktis tentang kasih, tentang relasi seperti yang tadi kita bahas, itu nggak akan pernah bisa didapatkan dari Allah jika kita tidak percaya Allah Tritunggal. Kita nggak akan mengerti ini dari Allah gitu ya. Jadi kita akan selamanya punya entah cuma satu Allah dan satu pribadi, atau kita punya banyak Allah dan banyak pribadi, dan itu tidak menolong kita untuk mengerti komunitas kasih penerimaan yang sempurna dari Allah, seperti yang dimiliki oleh Allah. Yang ketiga, tanpa mempercayai Tritunggal, kita akan mempunyai ilah yang abstrak secara relasi. Kita nggak bisa mempercayai Allah sebagai Allah yang relasional, dan karena itu sulit untuk membuat kita mengerti bagaimana Allah merancangkan kesempurnaan relasi itu. Kalau Allah Tritunggal, pengertian Allah Tritunggal membuat kita tahu bahwa kesempurnaan relasi yang Allah tawarkan adalah berbagian di dalam relasi Tritunggal. Ini nggak berarti kita nanti jadi empat tunggal, bukan ya. Tapi maksudnya adalah kita di dalam Sang Anak, di dalam pribadi kedua, bisa menikmati keindahan relasi Tritunggal di dalam kesempurnaannya nanti. Nah ini kira-kira hal yang akan membedakan. Saya persilakan kalau ada yang lain yang sudah post pertanyaan dulu ya untuk dibacakan. Baru, ya silakan. Ya silakan. Oh tadi ada suara ya? Oh iya. Oh kamu ya silakan. Bentar ya. Ya. Apakah analogi yang menggambarkan Tritunggal sebagai segitiga itu sudah benar? Oh, ya analogi bisa menjelaskan sedikit tapi juga mengaburkan banyak gitu ya. Jadi saya sih lebih setuju kalau kita bisa melihat dari pengakuan iman lalu memahaminya sebisa mungkin. Karena pengakuan iman menjadi tema penting untuk kita memahami Tritunggal. Sebenarnya simple ya, satu substansi kemudian tiga pribadi. Kita nggak perlu berusaha memahami gambaran lain. Kita justru berusaha memahami apa yang pengakuan iman nyatakan, karena itu rangkuman yang indah dari kitab suci, dan ya saudara dan saya juga tahu bahwa itu adalah pergumulan gereja ratusan tahun sebelum jadi gitu ya. Ini bukan tiba-tiba muncul satu malam dalam pikiran seorang teolog lalu ditulis, enggak.
Konsili lebih penting dari pikiran seorang teolog dalam hal membedakan mana benar mana salah. Karena konsili biasanya sangat ringkas, menyatakan pengakuan iman yang substansial saja, kalimat-kalimat yang inti yang kita bisa pegang sebagai pengertian yang ringkas. Nah, sehingga ini jadi penting untuk mengetahui mana benar mana enggak sebelum nanti kita gali dari pikiran-pikiran teolog manapun gitu. Silakan kalau ada yang lain. Ya. Selamat siang Pak, saya mau bertanya tentang yang penciptaan. Kalau di Kejadian 1 jelas dituliskan bahwa ketiga pribadi ikut terlibat di penciptaan. Ya. Penciptaan di sini apakah terbatas hingga hari ke-7 atau hingga akhir nanti sampai bumi baru? Oke. Karena tadi dijelaskan bahwa peran pribadi kedua adalah untuk menyempurnakan ciptaan dengan menyatukannya dengan Allah. Yang kalau sepemahaman saya berarti peristiwa penebusan. Ya betul sekali, kita bisa soroti penciptaan di dalam dua pengertian. Yang pertama adalah penciptaan 6 hari sampai manusia ada. Lalu setelah itu kita bisa melihat kelanjutan dari penciptaan Tuhan sampai nanti sempurna gitu ya. Makanya ada hari ke-7. Sehingga kita bisa lihat bahwa hari ke-7 itu tidak literal hari ke-7 24 jam, bukan itu. Maka kita juga, saya paling tidak dan beberapa aliran dari teolog reform, percaya bahwa hari penciptaan tidak bisa dipahami sebagai 24 jam. Ada banyak orang-orang reform di dalam tradisi ini ya, ini bukan tradisi liberal atau tradisi yang salah. Jadi bukan tradisi yang ditolak oleh gereja reform. Nah jadi kita bisa percaya bahwa hari ke-7 itu belum tiba. Tuhan sudah mencipta 6 hari, manusia sudah diciptakan dan itu sudah sempurna. Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Tapi kesempurnaan ini bukan kesempurnaan final, ini adalah kesempurnaan di dalam tahap awal itu. Tuhan menikmati ciptaannya dan dia akan terus menikmati sehingga konsep penebusan tadi dibilang dengan tepat sekali ya, ini penebusan. Konsep penebusan itu sebenarnya bagian dari restorasi ciptaan atau membawa ciptaan kepada kesempurnaan. Jadi iya, Tuhan masih bekerja menyempurnakan ciptaannya sekarang. Meskipun proses penciptaan di dalam rancangan awal itu sudah selesai, sudah sempurna di dalam hari ke-6. Setelah itu Tuhan lanjutkan lewat kerjasama atau bukan kerjasama, Tuhan lanjutkan lewat pekerjaan dia lewat manusia. Manusia menjadi gambar Allah yang melanjutkan penggalian ciptaan ini. Kira-kira begitu. Masih ada yang di chat? Silakan. Oke. Menjelang Kristus mati di atas kayu salib, Yesus berseru, Eli Eli lama sabachthani. Apakah masih ada kesatuan kehendak yang terjadi dari sosok Tritunggal di sana? Apa sebenarnya yang ingin disampaikan melalui cerita itu? Baik. Saudara, di dalam doktrin Kristus, Kristologi, nanti kita akan bahas, ini juga ada ada kerumitannya sendiri, tapi juga keindahannya sendiri. Salah satu yang kita harus tahu dari Kristus adalah bahwa dia itu satu pribadi, bukan 3 pribadi, tapi dia mempunyai 2 natur. Jadi dia mempunyai 2 hipostasis, tetapi 1 fisis. Dia adalah 2 natur tapi 1 pribadi. Jadi dia bukan 2 pribadi tapi 1 pribadi, tapi 2 natur. Natur ilahi dan natur manusia. Nah yang jadi perdebatan yang akhirnya diselesaikan di dalam di dalam abad yang ke-5, abad yang ke-6, abad ke-6, abad ke-7, ya kira-kira tahun-tahun itu ya, abad-abad itu, diselesaikan bahwa Kristus itu mempunyai 2 kehendak. Ini bukan berarti kehendaknya saling, seperti dia punya 2 pribadi yang beda, enggak, dia 1 pribadi. Tapi saudara, di dalam pengakuan iman Konsili Nikea Konstantinopel, kita percaya bahwa Allah itu 1 kehendak. Nah jadi substansi Allah itu adalah tempat di mana kehendak itu berada gitu. Kita nggak bisa bilang ada 3 kehendak. Bapa punya kehendak sendiri, anak sendiri, Roh Kudus sendiri. Enggak, 1 kehendak. Nah karena Yesus adalah Allah, maka dia punya kehendak ilahi. Tapi manusia juga punya kehendak. Maka Yesus pun adalah manusia. Dia punya 2 kehendak berarti. Maka dia punya pergumulan yang sama dengan kita, yaitu menundukkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Di mana dia sendiri juga adalah Allah. Nah ini nanti kita bahas kerumitannya di dalam doktrin Kristologi ya. Tapi intinya adalah Yesus adalah manusia sejati dan juga Allah sejati. Maka ketika dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita bisa bandingkan itu dengan seruan Mazmur. Bahwa yang meninggalkan dia adalah ya Allah. Dia meninggalkan Yesus Kristus di kayu salib. Apakah berarti natur ilahi dan natur manusia terpecah? Enggak. Tentunya natur ilahi dan natur manusia tidak bisa terpecah. Dalam diri Kristus nggak boleh dipecahkan, itu jadi bidat nantinya kalau Kristus sang Allah dan Kristus sang manusia itu 2 pribadi yang beda, nggak bisa.
Nah, jadi ada misteri yang kita tidak bisa selesaikan, tetapi intinya adalah bahwa yang Yesus sedang lakukan di atas kayu salib itu mewakili kita. Teriakannya adalah teriakan manusia yang ditinggalkan Allah. Dan kita tahu bahwa Allah meninggalkan dia karena dia mewakili kita berada di tempat yang terendah, yaitu di tempatnya para pendosa. Jadi ya kita lihat natur manusia atau pengertian bahwa dia adalah sang manusia itu yang berseru mengapa Allah meninggalkan. Oke lah, nanti lebih detail lagi kita jawab pada waktu kita bahas pada waktu pembahasan tentang doktrin Kristus. Ada lagi, silakan. Ya, masih ada satu lagi Ya. yang dari saya. Apa bukti dalam Alkitab bahwa Allah Tritunggal berdasarkan relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bisa di dalam Yohanes banyak, ada beberapa bagian yang mengatakan bahwa kemuliaan yang Yesus miliki sebelum dunia dijadikan itu yang dia ingin Allah nyatakan lagi, Yohanes pasal 17. Kemudian Bapa mengasihi aku dan karena itu aku mengasihi kamu, itu ada juga di dalam Injil Yohanes. Jadi perkataan Yesus mengenai Bapa mengasihi dan aku mengasihi dia dan kamu harus mengasihi Allah. Itu tentu adalah bagian yang sangat penting di dalam penjelasan tentang kasih dari Allah Tritunggal. Nah, ada banyak bagian ayat yang saudara bisa gali dari Tritunggal. Waktu saudara membahas di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama itu sudah jelas pengertian tentang keragaman pribadi yang disatukan oleh kasih. Yesus membawa kasih yang dia miliki dan berikan kepada pribadi yang lain dalam Tritunggal. Ini jelas di dalam Yohanes pasal yang pertama misalnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Dan kita dapat penjelasan di dalam ayat yang ke-18 bahwa sang firman itu adalah anak tunggal Allah yang ada di dekat dadanya Bapa. Ini penjelasan istilah yang ada di pangkuan Bapa. Itu berarti dia adalah sang anak yang sangat dekat dengan sang Bapa, meletakkan kepalanya dekat dengan sang Bapa. Ini gambaran kasih. Jadi relasi ini relasi kasih. Lalu kita dapat melihat bahwa Roh Kudus itu menyatukan, di dalam Yohanes pasal yang ke-12 dan 14, Roh Kudus, 14 dan 16. Roh Kudus adalah yang membawa keintiman relasi Kristus dan murid-murid waktu dia datang nanti. Berarti Roh Kudus berbagian di dalam relasi kasih antara Bapa dan Anak. Nah, maka saudara bisa lihat ada banyak bagian, saya nggak bisa kutip satu-satu ya, akan panjang sekali. Injil Sinoptik ketika membahas tentang penyaliban Yesus, ini juga bicara tentang peninggian sang anak oleh sang Bapa. Mazmur 2 juga bicara tentang hal ini. Jadi ada banyak yang menyatakan bahwa relasi kasih, kemudian relasi saling memuliakan, relasi saling meninggikan itu jelas ada waktu masing-masing pribadi itu dinyatakan dalam kaitannya dengan pribadi lain. Jadi ya saudara bisa cari sendiri di Alkitab ya, saya persilahkan, saudara akan ketemu banyak sekali di perjanjian lama atau perjanjian, ya terutama perjanjian baru. Silakan baca bagaimana perjanjian baru menjelaskan relasi antara Yesus dan Bapanya misalnya. Atau Yesus dan Roh Kudus, atau Bapa dan Roh Kudus. Pokoknya tiap kali ketemu, saudara akan menemukan bahwa relasi itu akan digambarkan secara kasih, itu yang pertama. Yang kedua adalah secara kesetiaan. Yang ketiga adalah secara saling mengagumi, saling memuliakan. Nah, ini yang akan kita temukan. Silakan saudara bisa mencari. Dan yang sangat penting dari pengakuan iman adalah pengakuan iman itu bukan proof text gitu ya. Pengakuan iman sifatnya bukan proof text. Enggak mengatakan ini ada ayatnya loh, ini ada ayatnya, enggak. Tapi pengakuan iman berusaha untuk membagi pengertian sehingga ketika saudara baca seluruh kitab atau setidaknya saudara baca perikop yang utuh, bukan ayat, perikop yang utuh, saudara akan dapat mengerti bahwa memahami Allah dengan cara pengakuan iman nyambung banget dengan narasi. Nyambung dengan kisah. Itu yang lebih penting ya. Jadi jangan cari ayat bukti, tapi pelajari pengakuan iman, lalu bacalah Alkitab dan saudara akan menemukan, saudara akan sangat lihat tema yang konsisten berjalan di dalam seluruh Alkitab. Waktu saudara coba tafsirkan relasi Allah atau penjelasan tentang Allah secara trinitarian, secara tritunggal. Harap ini boleh menolong sedikit. Itu yang terakhir di chat ya. Masih ada. Oh masih ada, silakan. Oke. Apakah ada kemungkinan doktrin Tritunggal itu sebenarnya sederhana namun jadi rumit karena banyak pemikiran para pendahulu? Saya nggak melihat kerumitan itu adalah sesuatu yang negatif. Allah itu pastinya rumit. Saudara belajar tentang psikologi manusia, ada nggak simple? Udahlah belajar manusia nggak usah rumit-rumit, jangan diperumit, bukan diperumit. Saudara, para teolog ini menyadari masih ada banyak hal yang belum di-cover oleh mereka. Lebih rumit lagi gitu ya. Tapi kerumitan itu bisa indah, kerumitan itu nggak selalu jelek. Saudara nggak bisa mengoversimplify pendidikan anak misalnya. Didik anak itu nggak rumit-rumit. Kalau benar-benar nggak rumit, kenapa saudara memusingkan diri dengan cara mendidik gitu kan. Dan ketika saudara melakukan approach yang salah, ternyata anak saudara bertumbuh salah gitu ya. Ada banyak orang yang meremehkan pendidikan anak, baru kena batunya ketika anak masuk remaja. Kok kayak gini anak gua? Ternyata menjadi orang tua nggak semudah itu ya.
Nah jadi saudara jangan pikir bahwa Allah kita itu terlalu simpel sehingga sambil tutup mata atau sambil mematikan separuh syaraf otak kita bisa mengerti. Enggak. Allah luar biasa rumit. Dan apa yang kita pahami sekarang belum bisa cover apa yang kita bisa pahami tentang Allah. Masih bisa akan ada perkembangan lagi. Jadi saudara ini nggak diperumit oleh para teolog mempermudah kita. Saudara silakan baca Alkitab, lalu nggak pakai pemikiran teologi itu, saudara akan jatuh di dalam bidat. Misalnya bidat yang paling sering terjadi di dalam tradisi Pentakosta karismatik itu adalah kristomonisme, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Simple katanya. Ya nggak simple. Gimana menjelaskan ketika Yesus dibaptis oleh Bapa? Oleh Yohanes Pembaptis, lalu ada suara dari langit yang mengatakan ini anakku yang kukasihi, lalu Roh Kudus turun. Ini menjelaskan 3 pribadi yang beda loh. Jadi jangan oversimplify Alkitab, dan teolog-teolog penting itu berusaha membagikan kepada kita tentang hal ini. Dan Alkitab pun memberitahukan ini kok. Yesus berkali-kali mengatakan, sudah degilkah hatimu kepada muridnya? Dan di dalam Lukas pasal yang terakhir misalnya, Yesus mengatakan kepada murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus, sebegitu lambannyakah kamu? Lamban dan degil. Lamban dan degil ini terjadi karena kita oversimplify. Tiap kali pengertian limpah dibagikan gak nyambung karena kita bilang udahlah jangan rumit-rumit, simple aja. Dan Tuhan tegur, kenapa kamu lamban? Lamban itu berarti ya saudara gak sanggup menangkap kecepatan atau keindahan yang dibagikan pada kita gitu. Nah, jadi saudara dan saya tidak harus jadi orang pintar untuk jadi Kristen, tidak. Tapi saudara dan saya perlu serius berpikir. Itu yang sebenarnya Tuhan tuntut ya. Serius berpikir. Konsentrasi, serius, kemudian cari tahu. Gitu kan simpelnya. Jadi saudara dan saya perlu cari tahu, dan ya percayalah bahwa apa yang dikemukakan oleh para teolog itu menolong kita untuk mengerti. Kalau kita tidak dapat istilah substansi dan person, kita benar-benar bingung menjelaskan gimana Allah itu 3 dan 1. Benar-benar bingung loh. Nah, saya sendiri adalah orang yang menyadari pentingnya dan menikmati pentingnya doktrin Tritunggal. Karena sejak saya mendalami pengertian tentang Tritunggal, membaca kitab suci menjadi makin limpah dan menyenangkan. Bayangkan ya, kalau saudara memahami tadi bukan cuma rumit tapi indah kan. Saudara mengerti bagaimana Allah itu saling memberi ruang. Bapa memberi ruang bagi sang anak. Kalau saudara bilang ini membingungkan, bukan membingungkan, ini harus kita lakukan. Saudara pun memberi ruang bagi orang lain. Saudara tidak hidup untuk diri, saudara hidup untuk misalnya membesarkan anak, tiba-tiba ada pribadi lain dalam hidup saudara yang saudara beri ruang, dan saudara tahu ini adalah yang dilakukan oleh Allah Tritunggal. Jadi saya pikir salah satu bahaya dari zaman modern, zaman kita ini, adalah oversimplification of the Bible, terlalu menyepelekan kedalaman Alkitab, menyepelekan pemikiran Kristen, sehingga memukul rata dengan mengatakan yang rumit-rumit saya nggak mau. Nah ini saya nggak bilang saudara begitu ya, ini penyakit umum gereja-gereja saat inilah. Bahkan ada satu pendeta yang mengatakan, apa yang paling saya benci? Yang saya benci adalah pendeta yang bikin rumit firman. Pendeta bikin rumit firman. Coba kamu baca firman Tuhan dan jujur mengatakan, apakah sesimpel itukah? Apakah semua bagian Alkitab yang kau baca dari Kejadian sampai Wahyu gampang dipahami? Enggak loh. Jadi ya saudara dan saya perlu diajar memang, saya juga termasuk, kita perlu belajar untuk memahami, dan pemahaman itu pasti lebih rumit dari apa yang kita sudah tahu. Namanya juga pemahaman bertambah kok. Bagi anak kelas 3 SD, pelajaran kelas 2 gampang, tapi pelajaran kelas 4 susah. Bagi kita, teologi yang dalam itu susah, karena kita belum di situ. Jadi percayalah, saudara dan saya akan selalu encounter teologi yang melampaui pikiran kita. Saya juga alami itu. Saya baca buku dan sadar, kok sulit ya? Tapi setelah saya belajar, sabar, konsentrasi, berpikir, lama-lama saya naik kelas gitu ya. Nah jadi ya kita semua perlu memahami bahwa selalu akan ada teologi yang melampaui pikiran, melampaui apa yang kita sudah tahu, dan itu sulit, itu rumit. Belajar sesuatu yang kita belum tahu itu rumit. Tapi ketika kita sudah ngerti, baru kita sadar sekarang saya naik kelas. Nah bayangkan ya kalau pemikiran kita gitu-gitu aja terus, simple, jangan diperumit, pokoknya sederhana, gampang, nggak naik kelas nanti. Dan orang Kristen sulit bertumbuh imannya jika secara teologi pun dia tidak bertumbuh. Nah, ini kunci pemikiran yang harus kita tahu. Jadi saudara jangan kecil hati kalau saudara nggak ngerti, kecil hatilah kalau saudara malas ngerti. Itu yang lebih bahaya. Kira-kira begitu. Silakan kalau ada yang lain. Saya ingin bertanya bagaimana kita bisa belajar meresponi perbedaan pendapat dengan benar saat berelasi dengan orang Kristen lain. Yang pertama dengar, yang kedua minta didengar, gitu ya. Saudara dengar apa yang mereka ngomong, jangan langsung simpulkan sesuatu yang sebenarnya bukan maksud mereka. Yang kedua adalah saudara juga minta didengar. Saya punya argumen nih, coba dengar argumen saya dan nanti saya dengar argumenmu.
Lalu saudara belajar untuk tidak membaca pikiran lawan, jangan lawan ya, pikiran lawan, pikiran teman diskusi saudara. Dengan cara saudara berpikir, saudara harus deteksi bahwa cara dia berpikir lain dengan cara saudara berpikir. Sekarang saudara tawarkan alternatif lain. Lebih enak pakai cara berpikirmu atau cara berpikir saya ya? Jadi saudara pelan-pelan berbagi dan harap apa yang penting saudara dapat bisa dia dapat, dan apa yang penting yang dia punya juga saudara bisa pelajari. Nanti akan terbukti sendiri mana yang konsisten dengan Alkitab, mana yang tidak. Hal-hal simpel seperti tadi misalnya. Pentingkah belajar Tritunggal? Sebagian orang Kristen bilang nggak penting lah. Tapi saudara jangan langsung mematahkan mereka dengan mengatakan nggak penting. Saudara bisa kasih argumen yang saya kasih tadi misalnya. Apakah kamu memang berpikir Allah itu sesederhana itu? Mohon maaf ya, kita belajar biologi, alam yang lebih rendah dari kita pun ternyata rumit. Kita belajar virus COVID misalnya, mencari tahu apa ini. Rumitnya bukan main. Apakah kita berpikir bahwa mengenal Allah bisa sesimpel itu kah? Tentu tidak. Allah yang menciptakan segala sesuatu, tentu dia bisa lebih rumit diketahui dari segala sesuatu. Dan kita perlu belajar bersabar dan berusaha untuk kenal dia. Nah, maka dengan argumen tadi saudara mulai membuat dia berpikir tanpa menjadi musuhnya. Benar juga ya gitu ya. Nah itu yang kita harap. Jadi ya dengar dia baik-baik dan minta supaya dia juga dengar saudara baik-baik. Ya harap menolong. Kalau saudara bertemu dengan teman bicara yang enak diajak diskusi ya aman. Tapi ada orang yang gak seenak itu ya. Salah ngerti kita, kemudian terlalu cepat ambil kesimpulan, terus ngotot tanpa argumen. Nah ini golongan yang paling susah untuk diajak ngomong. Silakan kalau ada lagi. Habis. Oh ya oke. Silakan saudara kalau ada pertanyaan lagi selain yang di chat tadi, silakan langsung bicarakan. Pak. Ya. Saya mau nanya kan, kalau di Perjanjian Lama kan 3 pribadi aktif secara bersama. Ya. Dan maksudnya 3 pribadi di penciptaan Elohim dan kawan-kawan. Nah tapi pada Perjanjian Lama lihat Allah Bapa adalah pribadi yang dominan, dan pribadi yang ketiga Roh Kudus tuh yang muncul di padang gurun mengajar, terus kayak turun kepada para hakim-hakim dan kawan-kawan gitu. Nah tapi Kristus sendiri terlihat pasif di Perjanjian Lama. Apakah dan maksudnya setelah inkarnasi Perjanjian baru diperkenalkan kepada manusia gitu. Tapi apakah emang pas Perjanjian Lama Kristus memang aktifnya hanya di penciptaan dan pada tengah-tengah event itu Kristus emang pasif atau gimana Pak? Yang pertama Elohim dan kawan-kawan itu yang saya masih nggak ngerti apa maksudnya. Oh ya itu maksudnya tiga pribadi Pak, si Iya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Harap ya kita refer ke pribadi ini dengan lebih hormat lah ya, jangan pakai si misalnya. Iya. Nah, kita bilang Elohim itu berarti Allah Tritunggal loh. Elohim itu Allah Tritunggal. Jadi Elohim itu satu Allah, tapi ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kalau kita pakai penjelasan Agustinus tadi gitu ya. Bahwa kesatuan Allah adalah kesatuan relasional gitu. Jadi kita sedang bicara tentang 3 pribadi ini. Nah maka menurut Agustinus kalau Alkitab bicara tentang Allah tanpa secara spesial mengadres apakah ini pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, berarti Alkitab sedang berbicara tentang keseluruhan pribadi itu menurut Agustinus. Nah tapi tentu peran lebih besar diberikan kepada Sang Bapa, karena Sang Bapa itu yang diperkenalkan sebagai yang memimpin Israel, kemudian menyatakan diri kepada Israel di Perjanjian Lama. Tapi kemudian, ya ini John Calvin sih yang ngomong. John Calvin mengingatkan bahwa Sang Bapa itu nggak pernah dinyatakan tanpa Sang Anak. Jadi baik Bapa maupun Anak sebenarnya hadir. Itu sebabnya Sang Anak sebelum berinkarnasi itu disebut dengan pengertian firman misalnya. Wah ini kan sulit dimengerti ya, berarti dia adalah Sang Firman. Firman itu kan perkataan, logos. Berarti waktu Bapa berkata, itulah Sang Anak, maksudnya gitu. Jadi kalau nggak ada Sang Anak, Bapa bisu. Ini kan rumit juga ya. Nah ini harus kita pahami dengan jelas apa maksudnya Sang Firman. Nah maksudnya Sang Firman bukan cuma sekadar kata-kata, bukan cuma sekadar bicara. Sang Firman itu berarti ide tentang Sang Bapa. Kita dapat mengenal Bapa melalui pengantara. Dan pengantara itu adalah firman yang disampaikan kepada kita. Maka kita dapat mengerti bahwa Yesus Kristus diperkenalkan sebagai Sang Firman, berarti dialah yang mengantarai antara kita dan Bapa. Kita dapat mengenal Bapa karena pengantaraan dia. Nah jadi di mana dia aktif itu masih sulit dipahami karena seperti tadi bilang memang Perjanjian Lama belum langsung menyatakan siapa Kristus, baru di Perjanjian Baru. Namun di dalam sense tadi bahwa Sang Bapa dikenal lewat Sang Anak, itu membuat kita tahu bahwa setiap kali Sang Bapa bertindak dan menyatakan sesuatu, Sang Anak menyertai dia. Jadi ada aspek ini di dalam pengertian bahwa Yesus adalah Sang Firman.
Namun seperti apa persisnya, mana yang Allah Bapa menyatakan diri, mana ini yang Sang Anak, itu yang Alkitab Perjanjian Lama nggak jelas menyatakan. Memang benar belum terlalu jelas dinyatakan, tetapi di dalam kisah Perjanjian baru dinyatakan karena dia adalah ternyata yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu bukan maksud pertanyaannya. Kalau bukan silakan tanya lagi. Ya benar Pak, benar Pak. Baik, kalau ada yang lain saya persilakan. Saudara jangan ragu tanya ya, karena, saudara ragu karena ini di stream ya. Pak, saya salah nanya, seluruh orang menyaksikan. Enggak apa-apa, kita diskusikan saja baik-baik. Ya, Pak. Ya, silakan. Apakah benar jika ada tulisan malaikat Tuhan, M besar, yang T besar itu, pada PL mengacu pada pribadi kedua? Ada yang menafsirkan begitu, ada yang nggak setuju. Ya, ada yang bilang ini sebenarnya pernyataan Allah yang direduksi, maksudnya direduksi oleh Allah sendiri ya. Allah memperkenalkan diri dengan sebesar-besarnya, itu selalu tertutup. Kalau sudah lihat cara Allah menyatakan diri paling besar, misalnya di atas gunung, dan itu selalu akan ada asap, akan ada kabut, kita nggak bisa lihat Tuhan langsung. Nah, waktu Tuhan menyatakan diri dengan cara yang tanpa kabut, dia menyatakannya dengan cara menutup dirinya. Misalnya menjadi seperti manusia, ini bukan inkarnasi, tapi dia kelihatan kayak manusia waktu bertemu Abraham, waktu bergulat dengan Yakub. Dan kadang-kadang dia menyatakan diri kelihatan seperti malaikat. Nah, jadi ini nggak tentu harus bicara pribadi kedua, nggak tentu, bisa jadi ini bicara pribadi pertama. Tapi ada bagian di mana malaikat Tuhan ini bicara dengan Tuhan. Misalnya di dalam, saya agak lupa ya, di dalam kisah Sodom dan Gomora kalau saya nggak salah, di mana dikatakan malaikat Tuhan menyatakan kepada Tuhan untuk turunkan api. Nah, ini baru ada jelas penjelasan, ada dua pribadi gitu ya. Jadi malaikat Tuhan bisa bicara tentang Tuhan yang menyatakan diri mirip malaikat, juga bisa menyatakan tentang sang pribadi kedua, yang manapun itu nanti kita bisa lihat dari konteksnya. Tapi iya, ada bagian di mana kata malaikat Tuhan ini mencerminkan tentang kehadiran sang pribadi kedua. Tapi ya tentu ya, ini tafsiran karena M besar itu adalah buatan penerjemahan. Di teks asli nggak ada, karena teks asli cuma pakai huruf konsonan dan ini ya, dan vokal baru ditambahkan belakangan, dan huruf konsonannya nggak ada besar kecil. Jadi besar kecil itu ditambahkan oleh penerjemah, dan kadang-kadang akurat, kadang-kadang sedikit, bukan kadang-kadang sering, kadang-kadang sedikit kurang akurat. Ada yang lain? Saya persilakan. Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Sampai di sini pertemuan kita, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena berkat-Mu sehingga kami boleh belajar dan mendiskusikan pemahaman-pemahaman penting. Tuhan, kami tahu Tuhan mengasihi kami bukan karena kami mengerti semua ini. Kami masih begitu bodoh, baik hamba-Mu yang mengajar maupun kami yang belajar. Tapi kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami meskipun kami bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan tidak membiarkan kami tidak tahu apa-apa. Tuhan dengan sabar menuntun kami, sehingga kami pelan-pelan mulai mengerti. Tolong setiap kami, ada di antara saudara-saudara kami yang pengertiannya maju pesat. Mungkin karena buku-buku yang dibaca atau pengertian-pengertian yang dimiliki yang sudah ada. Tapi juga ada di antara kami yang masih sangat sulit, masih sangat baru dan sangat heran dengan tema-tema yang agung dan sangat sulit mengikuti. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami ketekunan, dan jangan biarkan kami menjadi berputus asa, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dan mau kami bertumbuh. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, selamat sore, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di kelas yang berikutnya.